Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, pertama-tama marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara kita menjalankan semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan membicarakan tentang masalah tiket masuk surga. Tiket masuk surga ini adalah tiada lain dan tiada bukan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal bertakwa ini artinya apa? Kita menjalankan semua yang diperintah Allah. Dan di dalam hukum Islam itu ada 5 macam, yaitu wajib, sunnah, mubah, kemudian makruh, dan haram. Yang dimaksud perintah Allah adalah segala hal yang diwajibkan oleh Allah untuk kita kerjakan, baik itu ibadah maupun muamalah, hubungan antara kita dengan sesama manusia, yaitu yang bersifat wajib maupun yang sunnah hendaknya kita kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang berbahagia. Jadi kalau sebisa mungkin sesuatu yang sunnah itu hendaknya kita merasa eman-eman kalau tidak dikerjakan, apalagi yang wajib. Sebagai contoh, sholat sunnah rawatib. Sebagai contoh, puasa sunnah yang bermacam-macam. Di antaranya adalah puasa Senin Kamis, kemudian puasa Ayyamul Bid tengah bulan, tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya, ataupun puasa Daud, yaitu sehari puasa, sehari tidak. Itu adalah puasa bermacam-macam, puasa sunnah. Dan kalau kita mengaku sebagai pecinta Nabi, pecinta sunnah Nabi, mari kita berusaha untuk memilih salah satu. Mungkin diantaranya yang paling ringan adalah puasa Ayyamul Bid yang 3 hari setiap bulan. Hadirin pemirsa yang berbahagia. Nah, kemudian sholat sunnah juga bermacam-macam. Di antaranya adalah sholat rawatib, kemudian sholat duha, sholat tahajud, dan sebagainya. Kalau kita merasa menjadi pecinta Nabi kita Muhammad SAW, hendaknya sunnah-sunnah yang beliau perintahkan kita kerjakan. Kemudian pemirsa yang berbahagia, dan kita juga harus menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang oleh Allah menurut hukum Islam ada 2 macam, yaitu yang haram maupun yang makruh. Sebisa mungkin sesuatu yang makruh jangan sampai kita kerjakan, apalagi yang haram. Nah, yang haram sudah jelas, yang terkenal di dalam orang Jawa itu adalah molimo, main, kemudian madon, madat, dan sebagainya. Semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebisa mungkin yang makruh sebagai contoh, makan yang terlalu banyak, sudah kenyang masih makan lagi, itu adalah sesuatu yang makruh. Di dalam Al-Quran disebutkan, kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah dan janganlah engkau berlebih-lebihan. Artinya apa? Kalau kita makan dan minum berlebih-lebihan itu termasuk sesuatu yang makruh, meskipun tidak haram, dan itu sebaiknya kita tinggalkan. Apalagi yang haram.
Pemirsa yang berbahagia, kalau kita bisa mencapai derajat takwa, maka pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan kehidupan yang baik. Allah menjanjikan bermacam-macam kebahagiaan dunia maupun akhirat. Di antaranya di dalam Al-Qur'an surat At-Tolaq disebutkan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang yang bertakwa akan diberi jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Kemudian akan diberi rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah dalam surat At-Tolaq akan diberi kemudahan dari setiap masalah yang dihadapi. Semuanya akan diberi mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. May yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan selalu mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak kalah pentingnya, orang yang bertakwa di dalam surat At-Tolaq juga disebutkan, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajra. Orang yang bertakwa maka dia akan dihapus segala dosa-dosanya dan akan wa yu'tim lahu ajra, pahala dilipat gandakan. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan 10-700 kali. Hadirin pemirsa yang berbahagia, itu saja, semoga bermanfaat dan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang bertakwa dan bisa mendapatkan tiket masuk surga tanpa hisab bersama para nabi, bersama para syuhada, para sholihin. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.